yang sudah datang ke kami seperti ini kondisinya. Jadi kondisinya bola matanya sudah kedorong keluar. Itu sering. Karena apa? Keterlambatan atau ketidaktahuan keluarga dalam mendeteksi adanya tumor di dalam bola mata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Khalida. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai retinoblastoma ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil dilihat brosurnya. Jadi retinoblastoma itu adalah tumor ganas yang biasanya menyerang anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, tumornya ini itu berasal dari lapisan retina di lapisan saraf di dalam bola mata. Jadi di dalamnya sini tuh nanti muncul tumornya dari situ. Kemudian penyebabnya ini tuh biasanya keturunan, jadi dari orang tuanya ada membawa gen yang fungsi gennya itu sebenarnya untuk menekan tumor. Nah, tapi gennya ini ada mutasi, jadi tumornya itu jadi tambah muncul di anaknya. Dan tanda dan gejalanya biasanya orang tua itu lihat mata anaknya itu putih di manik matanya. Kalau misalnya lagi foto pakai flash, pakai sensor atau kena cahaya gitu, kok mata anaknya yang sebelah satunya warnanya putih, kan biasanya merah gitu kan ya Pak Bu ya. Itu biasanya orang tua udah tahunya dari situ. Kemudian selain itu bisa juga matanya jadi juling, kemudian lebih menonjol sebelah, terus mata merah, nyeri, terus ada gangguan penglihatan, terus habis itu warna matanya antara yang mata kanan dan kirinya berbeda. Kemudian untuk pencegahannya, karena ini faktor keturunan ya Bapak Ibu, jadi biasanya dilakukan tes genetik dari orang tuanya untuk melihat apakah anaknya nanti akan terkena penyakit ini atau enggak, atau misalnya di saudaranya juga dilakukan tes genetik untuk dilihat faktor resikonya. Oke. Kemudian ada 4 stadium dari penyakit ini. Ada stadium pertama ini tumornya itu masih sebatas di lapisannya ini aja, jadi masih tenang matanya. Kemudian yang stadium kedua, benjolan atau tumornya itu mulai masuk ke dalam bola matanya sini. Kemudian yang stadium ketiga mulai kena ke jaringan di sekitar matanya sampai ke saraf mata yang di belakangnya mata sini. Yang stadium keempat itu sudah mulai menyebar ke organ-organ lain di tubuh. Oke. Kemudian cara pencegahannya itu tadi ya, dilakukan tes genetik. Terus kemudian untuk pengobatannya sendiri, biasanya kalau masih kecil bisa di laser, atau kemudian kalau sudah mulai agak besar dioperasi. Kalau sudah lebih besar lagi nggak bisa dioperasi, itu dikecilkan dulu dengan kemoterapi. Sekian penyuluhan dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Saya tambahkan sedikit ya, saya Dr. Hertawan. Jadi retinoblastoma ini mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini tumor ganas pada anak. Nah, tumor ganas pada anak ini memang cenderung dia itu diturunkan, tapi tidak serta-merta seperti nun sewu. Kalau kayak orang diabetes, orang tuanya diabetes, anaknya pasti tidak diabetes. Belum tentu seperti itu. Jadi ada kecenderungan, misalnya orang tuanya pernah terkena retinoblastoma, ya. Terus habis itu istrinya tidak, bisa saja anaknya juga tidak terkena. Ya, ya mungkin kalau ada pertanyaan monggo Ibu. Karena ini kan bersifat genetik ya Dok ya. Misalnya ada anak terkena, apakah bisa sembuh total? Oke, ya. Kalau sembuh total intinya gini. Jadi kalau retinoblastoma itu kalau terkena di bola mata itu ada 2.
Artinya seperti sudah dijelaskan sama Dr. Karin, ada di dalam bola mata, tapi karena dia ganas dan nun sewu maaf, mungkin ini juga kondisinya sudah selalu terlambat. Jadi dengan kondisi yang sudah, mohon maaf, dengan kondisi yang matanya sudah tidak berbentuk lagi. Ya, awalnya tuh gampang cuma karena pas keluarga tidak aware, tidak perhatian terhadap anaknya, terus nanti timbul benjolan, ternyata dibiarin, akhirnya yang sering datang ke kami adalah kondisi yang sudah salah. Mau dikatakan itu bisa sembuh atau tidak, tergantung penyebaran. Kembali lagi, ini adalah sebuah tumor ganas. Jadi tumor ganas itu kan kita tidak bisa mencegah, karena memang secaranya tumor itu dia akan berkembang sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Nah, tapi yang bisa kita waspadai itu dengan screening awal, yaitu kayak ada mata kucing ya. Terus kalau seperti ibu tanya, bisa sembuh atau tidak? Saya jawab tidak 100% bisa. Tapi kita bisa memanajemen dengan baik. Jadi misalnya kalau masih di dalam bola mata, punten sebelumnya mungkin agak anu ya, biasanya bola mata ini untuk mencegah penyebaran lebih luas. Karena kenapa? Tingkat kematiannya itu juga tinggi kalau sudah terjadi. Oke, bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan lainnya? Ya. Apa yang menjadi pembeda spesifik antara stadium 1 sama stadium 2? Misalkan kita melihat secara objektif nih, itu seperti apa? Sebenarnya kalau secara objektif memang yang bisa membedakan itu kita sebagai pihak medis. Tapi kalau secara orang awam itu kelihatan. Biasanya mata kucingnya kalau masih kecil, berarti anggap aja masih stadium. Kelihatan, tadi tidak ada gambarnya. Kelihatan nggak ya? Ya kayak gini contohnya, kelihatan nggak? Ya kelihatan ya. Jadi kalau ini dia kan putihnya udah lebih luas. Ya nih ya saya bilang seperti mata kucing. Biasanya kalau masih kecil stadium 1 itu kecil banget. Jadi memang ya kalau sebagai orang awam melihatnya ya kok masih nggak full di misalnya manik mata itu, ya kan, bulat ya. Kalau nggak full di manik mata itu berarti anggap aja masih stadium. Tapi kalau udah full, kita pikirkan stadium yang lebih dari 1. Intinya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, menjauh saya tunjukkan. Ini yang sering terjadi, yang sudah datang ke kami seperti ini kondisinya. Jadi kondisinya bola matanya sudah kedorong keluar, itu sering. Karena apa? Keterlambatan atau ketidaktahuan keluarga dalam mendeteksi adanya tumor di dalam bola mata. Ya, kelihatan ya dia? Saya takut kelihatan ini. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sekali lagi boleh ya? Oh, silahkan. Oke. Yang di stadium 1 itu bisa sembuh atau tidak dengan menggunakan penanganan dengan laser tadi ya? Oke. Kalau stadium 1 biasanya masih bagus responnya. Dalam arti kata biasanya di terapi itu kita laser itu masih bisa untuk mencegah dia semakin berkembang. Intinya kita matikan laser itu, kita matikan selnya. Jadi kemungkinan sembuhnya itu juga bagus. Ya, jadi memang itu kayak saya tadi bilang pertama, kalau memang dibutuhkan, atau kalau memang ingin aware, ya kita sama-sama periksa ponan kita, hidup kita diperiksa. Mungkin kalau ada gitu segera ke dokter. Karena kenapa? Memang yang bisa menentukan stadiumnya adalah di kami dokter mata. Karena kita tahu biasanya kita lakukan pemeriksaan tambahan-tambahan lainnya. Contohnya kayak misalnya butuh USG bola mata, habis itu CT scan atau MRI ya, itu untuk melihat bagaimana perkembangan. Ya. Mungkin mau tanyakan lagi? Betul.
Nah, ya yang penting saya pikir mungkin pengetahuan yang sekilas ini semoga membantu bisa saling aware terhadap terutama anak kecil ya. Nah, usianya mulai kapan? Bisa mulai bayi, bisa timbul mata seperti itu ya. Jadi ya kita saling menjaga keluarga terdekat kita ya. Oke, mungkin presentasi kami akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengunjung Pak Haji. Udah selesai.